Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, duduk. Baiklah anak-anak, mari kita awali pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan fil laili bin nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak absen dulu ya. Agnia Dayani, Ajat Sudrajat, Akbar Darussalam, Alicia Aulia Bilqis, Amanda Nur Laila, Amel Mardiana, baik hadir. Bisri Ahmad Saukani, Bapak Pratama Putra, Dewi Fitriani Saudara, Elang Firgiawan, Epul Saifullah, Habib Gunawan, Haida Haya Fadilatun Nisa, Kaila Adila, Lutfi Amalia Nur, Muhammad Rehan Permana, Muhammad Irfan Maulana Mansur, Muhammad Rifki Fahira, Muhammad Zidan Ibadatullah, Nadia Nurul Inayah, Nopal Rafiq Awaludin, Naura Maulida Rahmat, Nazla Tohiro Zahra, Raisa Zahra Amalia, tapi Mutiara Silmi ada, Rika Nurjana, Riki Permana, Tiara Rahmatul Awalia, Titin Yuningsi, Penya Novianti, Ulan Buretno, Yiyi Siti Rodia, Zaini Angelina Hayati. Alhamdulillah semuanya hadir, walaupun sebagian lagi goib. Baiklah adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, pada pembelajaran kali ini walaupun sebagian ada yang melaksanakannya dengan daring, nah sebagian lagi ada yang tetap muka. Maka dari itu Bapak akan menyajikan materi untuk kalian yang tetap muka dan juga kalian yang daring ya. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester 1, yaitu sekarang kita udah tiba di bab kedua. Bab berapa, Bay? Bab kedua ya, yang mau ke akhir, yaitu hadis-hadis tentang menjaga kelestarian alam. Kita mulai masuk ya. Alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk keperluan manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan alam? Sebelum masuk ke hadis,
Apa tujuan Allah menciptakan alam? Baik, ada yang tahu nggak? Coba Abai. Tahu. Alam termasuk ke dalam salah satu yang habis. Sedangkan Allah tersifati oleh sifat qadir, yaitu tidak ada awalnya, terdahulu. Sedangkan alam memiliki awal. Berarti yang memiliki awal akan tersifati oleh keberakhiran. Berarti alam termasuk sesuatu atau hal yang fana, yaitu rusak. Tujuannya alam diciptakan yaitu untuk tempat makhluk hidup. Tempat makhluk. Nah, ayat yang menjelaskan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Kita cermati kalimat ini. Sebelum kita mengetahui hadis-hadis yang tentang menjaga kelestarian alam, kita mengetahui dulu konteks khalifah. Mengapa manusia dijadikan khalifah? Ada yang tahu? Baik, tahu nggak? Kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi? Siapa manusia pertama di muka bumi? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Kenapa tidak malaikat saja yang dijadikan khalifah? Kedudukan malaikat kan lebih. Malaikat terbuat dari apa? Dari nur, dari cahaya. Sedangkan manusia diciptakan dari tapi jelas di dalam Al-Quran walaqad karomna bani Adam, telah memuliakan kami kepada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi malaikat bukan dari tanah, ya awasu. Khalifah. Nah, tujuannya Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi tidak lain untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi pemimpin, pemelihara, pengatur dan penjaga alam yang diwakilkan kepada yang diberi nama khalifah, yaitu wakil-wakil Allah yang ditempatkan di alam. Salah satunya adalah di planet bumi. Nah, oleh karena itu alam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya yaitu untuk keperluan dan kepentingan manusia. Kita bisa makan dari hasil tanah. Kita bisa membuat benang kain sutra dari hewan. Kita bisa membuat baju dari kulit hewan. Dan kita bisa makan nasi berkat dari tumbuhan. Oleh karena itu manusia sangat tergantung terhadap alam. Ya, maka kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk yang lainnya, yaitu kita dianugerahi akal untuk berpikir. Hewan diberi akal tidak? Adik-adik,
Baik. Hewan diberi akal tidak? Tidak. Tumbuh-tumbuhan? Tidak. Beruang? Tidak. Manusia? Diberi akal. Oleh karena itu akibat dari diberinya akal, dianugerahinya akal kepada manusia, manusia diberi amanah dan diberi tanggung jawab untuk menjaga alam dari kerusakan supaya alam ini tetap lestari. Karena perbuatan merusak alam termasuk perbuatan munafik, termasuk perbuatan ingkar kepada dasar dari manusia yang mana fitrahnya adalah menjadi khalifah. Menjaga kelestarian alam meliputi alam hewani, alam nabati, alam jamadi. Alam hewani disebut oleh hewan-hewan, binatang-binatang. Alam nabati diisi oleh tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang hidup, tumbuh-tumbuhan. Alam jamadi yaitu alam yang mana makhluk mati, benda mati seperti batu, tanah, air. Nah, sudah sepatutnya kita sebagai manusia menjaga ketiga alam tersebut supaya kita bisa mengambil manfaat dari alam tersebut dan alam tersebut bisa tetap lestari. Nah, perbuatan menjaga alam termasuk perbuatan amal yang baik. Melakukan penghijauan itu merupakan amal ibadah yang baik karena menghidupkan tanah yang mati. Menjaga dan mengembangbiakan dan memelihara hewan termasuk perbuatan dan amal yang baik karena mencegah dari kepunahan. Menjaga air tetap asri, tetap bersih dan jauh daripada limbah merupakan amal perbuatan baik supaya bisa mencegah dari terjadinya banjir. Nah, contoh-contoh tersebut merupakan menjaga atau melestarikan alam sebagaimana mestinya, menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, karena manusia yang mempunyai akal, maka alam dan kelestariannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab manusia. Di samping itu, manusia bisa menjaga alam sebagaimana mestinya, pasti alam akan lestari. Hewan, tumbuhan, lingkungan seperti alam jamadi itu akan jauh dari kepunahan dan dari datangnya musibah atau malapetaka atau bencana, sehingga dapat dinikmati dan dirasakan oleh kita dan juga anak keturunan kita nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya menjelaskan cara bagaimana menjaga alam. Karena menjaga kelestarian alam termasuk kepada ajaran yang paling fundamental di dalam Islam. Nah, di sini tertera ada 4 hadis yang menjelaskan tentang menjaga alam dan kelestariannya. Karena menjaga alam merupakan kewajiban, menjaganya merupakan keimanan, memelihara kebersihan, kelestarian lingkungan hidup. Kita sepatutnya sebagai manusia tidak boleh melakukan perbuatan yang mana sebaliknya, merusak alam, mencemari alam, menebang pohon. Itu merupakan perbuatan. Kamu jangan ketawa. Apa tadi? Menjaga alam. Nah, sudah sepatutnya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mana menjadi madorot kepada kita sendiri. Karena jika kita berbuat jahat, imbasnya kita akan terkena efek dari perbuatan kita sendiri. Melak cabai jadi melak engkau jadi engkau. Mual aya melak cabai jadi gui. Ya, oma, gui naon gui sultan. Nah, manusialah yang diberi tanggung jawab dan diberi amanah untuk mengelola dengan baik. Menurut Profesor Kiai Haji Muhammad Najib, guru besar ilmu hadis
di UIN ya. Al-Quran banyak mengungkapkan ayat-ayat tentang posisi strategis dan seluruh bagian alam semesta seperti tumbuhan, binatang, air, tanah, bumi, matahari, awan. Di balik keteraturannya semua ditundukkan untuk kepentingan manusia. Sekarang matahari, apa gunanya untuk manusia? Menyinari sepanjang siang, sepanjang hari. Kita yang menyuci, kemudian menjemur, tanpa adanya matahari, pakaian kita tidak akan kering. Lanjut, matahari digunakan untuk pembangkit tenaga surya, listrik sama listrik, sampai pembangkit listrik tenaga surya digunakan untuk keperluan manusia, yaitu digunakan untuk aliran listrik. Air sebagaimana sumber kehidupan. Jika tanpa air, pepohonan yang kita tanam atau padi yang kita tanam, jika di masa musim kemarau, akibatnya tanah akan menjadi kering dan tumbuh-tumbuhan pun seperti tanaman padi pun akan menguning kemudian mati. Itulah fungsi dari air. Kemudian binatang, bagaimana binatang-binatang ternak. Kita menernak sapi di bulan Zulhijjah, sapi tersebut dikurbankan. Nah, itu adalah manfaat daripada alam hewani kepada manusia. Tumbuh-tumbuhan, kita lihat contoh pasar Caringin dipenuhi banyak sayuran yang mana diambil dari pegunungan asli Aqua, ya. Sayur-sayuran diambil dibawa ke pasar Caringin dan dikonsumsi oleh kita semua. Itu merupakan fungsi atau manfaat daripada alamnya alam nabati yang digunakan untuk manusia. Ada penjelasan. Oh iya, Quran juga menjelaskan tentang hujan. Pasti disertai dengan menyebutkan manfaatnya, karena air merupakan sumber utama kehidupan segala yang hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Sebagian dari tubuh manusia itu didominasi oleh cairan. Quran menjelaskan tentang hujan beserta manfaatnya, dan tidak ada dalam ayat manapun, dalam satu ayat pun yang menyatakan bahwa hujan akan mendatangkan banjir, tetapi justru hujan akan menghijaukan tanah yang tadinya gersang menjadi subur dengan turunnya air hujan. Mengapa air hujan yang terlalu banyak bisa menyebabkan untuk sebagian daerah Kolot, Balaena banjir? Mengapa demikian? Di Jakarta banjir akibat hujan yang berlebihan karena perbuatan tangan dari manusia yang seenaknya dengan membuang sampah, yang seenaknya menutup gorong-gorong aliran sungai. Akibatnya air meluap dan akan naik ke daratan sehingga menyebabkan banjir. Itu disebabkan karena perbuatan manusia. Abai, kamu dari mana? Dari Jakarta. Nah, sekarang di Jakarta, apakah banjir yang di sana murni disebabkan hujan? Nah, salah satu contohnya, penyebabnya yaitu karena sampah yang menumpuk. Itu adalah perbuatan manusia. Coba masukkan ke dalam logika. Apakah hewan bisa membuang sampah? Tidak. Membuang limbah? Tidak. Yang bisa melakukan itu adalah manusia. Sudah sepatutnya, oleh karena itu manusia sebagai pemegang amanah mengelola alam semesta, termasuk di dalamnya bumi dan seisinya, dikelola sebagaimana prinsip keseimbangan. Hadis yang pertama, man ahya ardon mayitatan fahiyalam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Jabir bin Abdullah.
hadis yang pertama. Pesan boy. Mayitatan. Man ahya ardon mayitatan fahiyalahu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka itulah miliknya. Ahya ardon mayitatan fahiyalahu. Ini adalah hadis pertama yang diterangkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka bumi itu baginya. Maksudnya Allah menciptakan bumi ini untuk manusia, bahkan menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya Pak, bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Namun bumi ini terbagi dua, ada yang hidup, ada yang mati. Nah, ada yang hidup, ada yang mati. Yang hidup artinya adalah yang mudah ditanami, seperti tanah yang mudah untuk ditanami tumbuh-tumbuhan sayur seperti cabai, melak cabai dari cabai. Nah, ada lagi bumi yang mati. Yang mati ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bumi tersebut kering akibat tandus. Yang keduanya adalah bumi yang mati tersebut tidak memberi manfaat kepada manusia dikarenakan beberapa faktor. Nah, itulah bumi yang mati. Jadi pada masa Rasulullah SAW ini masih banyak tanah atau tanah yang luas yang belum dihuni atau dijadikan tempat pemukiman pada masa itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berhak atas bumi adalah orang yang menghidupkannya, yang memeliharanya, yang mengelola tanah yang mati tersebut. Seperti tanah lapang itu dijadikan pemukiman, dijadikan madrasah, dijadikan masjid, untuk dikelola, untuk ditempati, untuk dihuni oleh penduduk, supaya alam yang mati tersebut terlestarikan, yang tadinya gersang menjadi subur. Nah, semua itu dilakukan demi kelangsungan hidup manusia. Nah, jika diambil daripada beberapa kitab-kitab fikih, salah satunya adalah dalam Fathul Qarib yang menjelaskan di dalam bab Ihya'ul Mawad, menghidupkan tanah yang mati, itu diambil dari redaksi Rasulullah SAW tentang siapa orang atau barang siapa atau sing saja anu menghidupkan, yang menghidupkan tanah yang mati, maka baginya. Itu hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua. Adik-adik mengerti yang ini? Dipahami? Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah bin Abdullah bin Zubair. Man hafara bi'ran falahu arba'una zira'an atau nan 5 syat. Barang siapa menggali suatu sumur
maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Nah, penjelasan hadis. Masalah sumur, air merupakan sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Manusia pun terbuat dari air sperma diciptakan dari air hina. Kalau kata lagunya Bambang Tanpan Roma, sedih air hina. Oleh karena itu, air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Tumbuhan membutuhkan air, hewan membutuhkan minum, manusia membutuhkan minum. Air untuk mandi, untuk minum, untuk memasak, untuk menyuci. Air sangat diperlukan. Turunnya konteks hadis ini pada kamu jangan seperti itu. Turunnya konteks hadis ini pada masa Rasulullah SAW, sebagian besar di Jazirah Arab itu masih berupa padang pasir, tidak seperti sekarang. Kebanyakan dari tanah tersebut merupakan bagian padang pasir. Nah, dengan digalinya sumur berarti dibuka sumber kehidupan, yaitu air yang mana dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu reward atau penghargaan bagi penemu atau pembuat sumur, Rasulullah SAW memberi penghargaan kepada orang tersebut yang mana diberi luas tanah sekitar sumur tersebut, yang mana kurang lebih 40 hasta itu 20 meter dari sekeliling sumur, kiri kanan 20 meter, depan belakang 20 meter. Kalau dikalkulasikan menjadi 1258 meter luasnya. Masalah yang berikutnya pada hadis yang terakhir, barang siapa menggali suatu sumur maka hendak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Nah, masalah kandang ternak, penghargaan kepada orang yang menggali sumur atau membuat mata air, diberikan sebuah kandang ternak, yaitu yang diberi di tanah, adalah karena pada konteksnya masa itu sebagian besar mata pencaharian orang-orang di masa itu adalah sebagai peternak. Maka hadiah sebidang tanah ternak dekat sumur merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang-orang tersebut. Dengan disediakannya tanah 40 hasta di sekeliling itu, otomatis akan dimanfaatkan oleh orang tersebut untuk memelihara atau mengembangbiakan hewan ternak. Dan upaya mengembangbiakan menernakan hewan ternak merupakan amal ibadah yang baik, karena untuk menjaga generasinya supaya tidak punah. Dan sesuatu yang baik akan berbuah baik pula, dan sesuatu yang buruk akan berbuah buruk. Seperti dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik maka kamu akan mendapatkan untuk dirimu sendiri. Nah, jika kamu berbuat jahat maka kejahatan kerugian tersebut untuk dirimu sendiri. Hadis yang ketiga, supaya cepat. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar. Nah, Rasulullah SAW an ihsa'il khayli wal bahaim. Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Mengkubiri binatang termasuk perbuatan yang sangat jahat. Maksudnya adalah membuang sebagian organ vital binatang tersebut dengan maksud menghilangkan nafsu birahinya. Pengembirian binatang dilakukan dengan tujuan agar binatang yang dikebiri tersebut dapat tumbuh dengan cepat, tereh ngagedean, tereh badak. Nah, cepat dan gemuk karena makanan yang dikonsumsinya tidak disalurkan untuk keperluan biologis, melainkan digunakan untuk keperluan tenaga manusia, seperti untuk membajak, seperti untuk menaikkan membawa angkutan. Nah,
Islam sangat melarang pengebirian binatang karena hal tersebut menjadi salah satu sebab punahnya binatang tersebut. Karena dikebirinya organ yang vital tersebut, otomatis binatang tersebut tidak akan bisa lagi untuk bereproduksi lagi. Dampak negatif dari pengebirian binatang antara lain memutusnya perkembangan hidup antara binatang yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Yang keduanya adalah menimbulkan kerugian karena tidak bisa berkembang biak meskipun memperoleh keuntungan sesaat. Ibaratnya menang jadi arang, kalah jadi abu. Menangnya kerasa sekarang, besoknya kerasa kelabu. Nah, yang terakhir dampak negatifnya adalah merampas hak biologis atau naluri yang diberikan Allah kepada setiap makhluk, yaitu untuk selalu menjaga generasinya melalui berkembang biak. Hadis yang terakhir dari Al-Bazar Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ini hadis terakhir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha soirul ruhi wa an ihsa'il bahaim nahyan syadidan. Rahu Al-Bazar Ibnu Abbas. Nah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang sangat keras. Rasul melarang kepada seseorang yang mengurung yang bernyawa, baik itu manusia ataupun hewan. Karena mengurung berarti membatasi gerak daripada hewan atau makhluk hidup tersebut, membatasi geraknya, yang mana imbasnya hewan tersebut tidak akan mendapatkan kebebasan, apalagi untuk hewan yang mana hewan hidup di lingkungan yang terbuka alam, seperti burung, seperti kerbau, seperti hewan-hewan yang ada di satwa liar yang di kebun binatang. Hewan-hewan tersebut akhirnya tidak memiliki kebebasan berekspresi. Nah, pada hadis ini Islam begitu peduli akan hal kebebasan binatang dengan melarang mengurungnya, sehingga mereka terlepas dari habitatnya. Mengurung binatang berarti menempatkan binatang tersebut di dalam kandangan atau dikurung atau dipenjarain. Nah, larangan tersebut tidak berlaku kepada semua binatang, khususnya binatang-binatang yang ternak pada umumnya mudah digunakan, unta, sapi, kerbau, kambing, domba, karena hewan-hewan tersebut mudah digunakan, tidak masalah. Larangan tersebut berlaku bagi binatang-binatang yang lazimnya hidup di alam bebas, seperti ular yang tidak mudah digunakan, atau unggas-unggas berbagai jenisnya. Walaupun dibuatkan sangkar sebaik-baiknya, tetap saja membuat binatang tersebut akan lebih terlihat depresi. Badannya mengurus, pegang, diberi makan tidak habis, karena ini merindukan alamnya, merindukan tempat habitatnya yang lama. Rasul juga melarang untuk mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras, karena tadi alasannya itu akan menghentikan reproduksi atau menghentikan keberlangsungan generasinya, yang akibatnya akan berbuah kepunahan hewan tersebut. Nah, oleh karena itu beberapa perbuatan manusia di dalam Al-Quran disebutkan doharol fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dul lazi la'allahum yarji'un. Liyuziqahum ba'dul lazi aminu la'allahum yarji'un. Kerusakan telah tampak di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar.
Nah, sudah sebagiannya kepada seluruh elemen masyarakat, bukan untuk sebagian-bagian masyarakat tadi. Seluruh elemen masyarakat itu bersatu padu untuk menjaga kelestarian alam, baik alam hewani atau alam nabati atau alam jamani. Semuanya harus kita jaga supaya dampaknya akan terasa kepada kita dan kita lebih amanah sebagai manusia yang mana fitrahnya adalah sebagai khalifah. Itu betapa pentingnya ajaran Islam untuk manusia yang menjaga alam, memelihara alam supaya alam kita lestari dan bisa dirasakan oleh generasi-generasi yang selanjutnya. Nah, seringnya terjadi kesalahan karena abainya masyarakat dengan rendahnya tingkat kesadaran akan hal ini, membuat seringkali terjebak oleh sesuatu yang sifatnya mengatasi sementara. Kita menanggulangi bencana karena sudah terjadi bencana, membuat tanggul pembuangan air karena sudah terjadi banjir. Nah, jadi mengobati setelah terluka, jarang sekali mengobat atau sedia payung sebelum hujan. Jadi mencegah sebelum terjadi. Kita seringkali terjebak dengan hal-hal tersebut. Jadi tidak bisa mengambil hikmahnya. Pada kenyataannya manusia masih seringkali banyak yang melanggar atau menyalahfungsikan fungsi alam yang sebenarnya, yang mana alam tersebut dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan keberlangsungan hidup manusia. Masih sering saja manusia mengotori alam, yang mana alam tersebut sering kita jumpai sehari-hari. Alam begitu dekat dengan kita, namun kita tidak memperlakukan baik kepada alam dengan membuang sampah sembarangan, menebang pohon tidak menanamnya kembali, mengotori laut, membuat pengeboran dengan tujuan mengambil tambang di dalam bumi tersebut. Hal-hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap alam. Akibatnya riskan terjadi bencana alam atau bencana-bencana yang dibuat oleh tangan-tangan manusia sendiri, yang mana bencana-bencana tersebut sangatlah merugikan terhadap manusia, khususnya untuk kehidupannya. Hanya di dalam Al-Quran disebutkan roharo pasadu bil bari wal bahri bima kasabat aidinas yuzikaum ba'dul lazi amilu al-hujjah. Diadakannya akibat atau Allah memberikan akibat terhadap perbuatan tersebut supaya manusia kembali kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan kita semua sebagai manusia yang dititipi amanah menjadi khalifah di muka bumi, amanah dalam bertanggung jawab untuk memelihara alam dan sekitarnya. Baiklah, pembelajaran mengenai hadis tentang kelestarian alam dan pemeliharaannya disuguhkan dari Bapak Sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan yang Bapak sampaikan. Oleh karena itu, untuk kalian tetap semangat terus belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.